Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA yang terkait dengan sistem pencernaan. Adik-adik, kakak akan membahas tentang getah lambung adik-adik. Biasanya getah lambung ini dihasilkan itu sekitar adik-adik ya di sini dihasilkan sekitar 1 sampai 2 liter adik-adik. Ini 1-2 liter ini dihasilkan oleh sekitar 35 juta kelenjar. Getah lambung di sini ya, itu ada HCl ya atau asam lambung, kemudian ada enzim pepsin ya, kemudian ada enzim renin ya. Kemudian nanti adik-adik di sini ada mukus ya, mukus. Kemudian di sini adik-adik selain ada mukus, ada juga yang dinamakan dengan faktor intrinsik adik-adik. Nah, seperti ini, intrinsik. Nah, adik-adik, adapun fungsi dari setiap getah lambung yang dihasilkan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda adik-adik. Nah, kalau fungsi kita akan mulai dari fungsi HCl adik-adik. HCl ini biasanya digunakan untuk membunuh kuman pada makanan yang dimakan, mempercepat reaksi antara air, protein, dan pepsin. Adapun fungsi HCl yang paling penting juga di sini tidak kalah penting adalah kita ketahui ya, di lambung itu sendiri, adik-adik ya, kalau di lambung di sini dia ini memiliki fungsi. Di lambung ini terdapat enzim yang masih belum aktif adik-adik. Adapun enzim yang masih belum aktif di sini itu salah satunya itu adalah pepsinogen. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, nanti pepsinogen di sini adik-adik harus diaktifkan dulu menjadi pepsin. Nah, di sini kan ada enzim pepsin juga di lambung. Seperti itu. Nah, adapun ya getah lambung yang berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin di sini adik-adik itu adalah HCl. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adapun pepsin di sini ya, selanjutnya kita beralih ke pepsin adik-adik ya. Adapun enzim pepsin yang terdapat di sini adik-adik, nantinya itu dia digunakan untuk pengubahan atau perombakan protein ya menjadi pepton adik-adik. Nah, seperti ini. Jadi, dalam hal ini digunakanlah pepsin adik-adik. Jadi pepsinnya di sini nih. Nah, seperti itu. Jadi peran HCl dan peran pepsin itu saling terpaut adik-adik, saling berhubungan karena pepsin ini harus diperoleh dengan cara pengaktifan pepsinogen oleh HCl. Selanjutnya pepsin ini adik-adik digunakan untuk mengubah protein menjadi pepton adik-adik. Selanjutnya adik-adik untuk renin. Sekarang kita beralih ke fungsi yang renin adik-adik. Nah, biasanya renin ini digunakan untuk menggumpalkan protein kasein pada susu. Ya, jadi di sini khusus untuk renin ya. Biasanya renin ini digunakan untuk menggumpalkan protein ya, menggumpalkan protein kasein pada susu adik-adik, sehingga nanti protein kasein ini siap untuk dirombak oleh pepsin seperti itu. Selanjutnya adik-adik, di sini ada mukus ya, ada mukus. Di mana adik-adik mukus di sini ya, maaf. Di mana untuk mukus adik-adik, di sini mukus ini berfungsi sebagai lapisan pelindung yang dapat melindungi lambung dari asam lambung atau HCl. Jadi di sini dia ini fungsinya sebagai pelindung. Nah, selanjutnya adik-adik di sini ada faktor intrinsik. Nah, di sini ada faktor intrinsik. Nah, seperti ini adik-adik.
Di mana adik-adik perlu ketahui dia ini faktor intrinsik ini nanti akan menghasilkan yang namanya vitamin B12 adik-adik. Di mana vitamin B12 ini diperlukan untuk membentuk sel-sel darah dan membantu saraf. Oke adik-adik, tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sistem pencernaan selanjutnya.